Halo Sobat Halusinasi. Cerita kali ini berjudul Kuntilanak Menyamar Sebagai Paraji. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Kisah ini aku sendiri yang mengalami ketika menemani tetanggaku yang hendak memanggil Paraji untuk membantu persalinan istrinya. Paraji atau dukun beranak adalah seorang yang mempunyai kemampuan atau keahlian dalam membantu persalinan, namun masih dipandang ilegal oleh perangkat kesehatan karena tidak mempunyai izin praktek dan tidak banyak mengetahui banyak tentang medis serta peralatan yang terbatas. Untuk itu, Paraji dipandang berisiko tinggi oleh perangkat kesehatan, khususnya di bidang kebidanan. Namun masih banyak masyarakat, khususnya di pedalaman pedesaan yang masih memaksa memakai jasanya. Selain biaya murah, doa-doa atau jambi-jambi juga dipercaya dapat membantu persalinan yang menjadi pertimbangan masih dipakainya jasa Paraji. Begitupun di desaku dahulu. Waktu aku masih duduk di bangku sekolah menengah pertama kelas 2, ada tetangga sebelah rumah sedang hamil besar. Menurut pendengaranku, sudah memasuki bulan ke-9 atau istilah medisnya sudah mendekati HPL, atau hari perkiraan lahir, kalau tak salah. Ketika aku sedang duduk di sofa sambil menonton TV sendiri, tiba-tiba pintu rumah ada yang mengetuk. Setelah aku buka, ternyata tetanggaku. Aku persilakan masuk. Kemudian aku membangunkan orang tuaku. Setelah orang tua berada di ruang tamu, tetanggaku memberitahu bahwa istrinya akan melahirkan dan minta izin untuk membawaku menemaninya menjemput Paraji. Setelah diizinkan, akhirnya aku berangkat menemani tetanggaku menjemput Paraji di RT lain, walau masih satu desa. Kami berangkat dengan berjalan kaki sambil tetanggaku, Mang Ugan, membawa obor di tangannya. Mang Ugan, kenapa kita bawa obor? Kan di sini masih terang karena banyak lampu rumah di pinggir jalan yang kita lewati ini. Tanyaku dengan bingung. Jalan kampungku tidaklah terlalu gelap karena masih banyak lampu yang menyala di kanan kiri jalan. Kata orang tua dulu, kalau mau jemput Paraji harus bawa obor buat jaga-jaga. Jelas Mang Ugan. Jaga-jaga? Jaga-jaga dari apa? Tanyaku lagi penasaran. Udah jangan banyak tanya, Pak Mali. Yuk kita jalan lebih cepat lagi. Aku tak bertanya lagi dan kemudian mensejajarkan langkahku agar tak tertinggal. Rumah Paraji tak terlalu jauh lagi, kira-kira 50 meter lagi. Namun tak jauh dari kami, ada seorang nenek-nenek memakai kerudung dan kebaya berjalan berlawanan denganku. Setelah dekat, barulah aku tahu bahwa nenek-nenek itu adalah Paraji yang kami cari. Mau kemana? Kok malam-malam gini jalan cepet dan berdua? Tanya nenek itu ketika kami berpapasan. Kita mau ke... Belum sempat menyelesaikan jawabanku, Mang Ugan memotong. Mau ke rumah temen, Mak. Mangga, Mak, kami duluan. Potong Mang Ugan lalu mengamit tanganku agar melangkah lagi. Sambil berjalan, aku bertanya lagi karena penasaran. Mang, itu bukannya Mak Encum, Paraji yang kita cari? Kalau udah ketemu ngapain kita ke rumahnya lagi? Udah, jangan banyak tanya, nanti kamu juga tahu. Jawabnya seraya merangkul pundakku sambil berjalan. Tak berapa lama kemudian kami pun sampai di depan rumah yang kami tuju. Assalamualaikum. Mang Ugan mengucapkan salam agak keras. Namun tak ada jawaban. Ketika sudah mengucapkan salam yang ketiga kalinya, barulah pintu rumah dibuka dari dalam oleh seseorang. Waalaikumsalam, jawab seseorang memakai mukena menjawab salam. Mang Ugan tersenyum sebaliknya. Aku yang terperanjat karena terkejut. Bagaimana mungkin Paraji yang kami tuju sudah ada di rumah, sementara beberapa saat lalu kami masih berpapasan. Karena melihatku bingung, akhirnya Mang Ugan memberitahu kepada Mang Encum tentang Paraji itu, tentang pertemuan orang yang mirip Paraji di jalan tadi. Setelah aku dan Mang Ugan dipersilakan masuk, barulah Mang Encum menjawab, untung kalian gak terjebak dan mengajak makhluk itu ke rumah kamu. Makhluk? Tanyaku menambah penasaran. Udah nanti aja dijelasinnya, kasihan Bi Yati udah nunggu di rumah, potong Mang Ugan. Setelah sedikit menjelaskan maksud kedatangan kami, Mang Encum masuk ke dalam untuk mempersiapkan dulu perlengkapan yang akan digunakannya nanti pada saat membantu persalinan istri Mang Ugan. Di perjalanan kami tidak berbicara sama sekali. Kami berjalan agak tergesa-gesa. Kami khawatir terhadap istri Mang Ugan. Sampainya di rumah Mang Ugan, hampir semua orang mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah, berarti firasat emak benar. Ibunya Mang Ugan mengucap hamdalah ketika menyambut kami. Aku yang semakin menjadi heran ketika Mang Encum sudah memasuki kamar. Ibunya Mang Ugan memanggil Mang Ugan dan aku ke ruang tengah. Setelah diceritakan oleh ibunya Mang Ugan, barulah aku paham. Ternyata sebelum kami, ada seorang yang mengaku dan menyerupai Mang Encum datang ke rumah. Dia mengatakan bahwa Mang Ugan menyuruhnya datang, sementara Mang Ugan dan aku masih mencari warung yang buka untuk membeli rokok. Namun,
Ibunya Maugan tak percaya begitu saja. Beliau kemudian membaca ayat tertentu untuk membuktikan keaslian Paraji tersebut. Alhasil, orang tadi tiba-tiba seperti kepanasan lalu berubah wujud seketika, lalu terbang sambil tertawa cekikikan. Ternyata itu kuntilanak yang menyerupai Paraji dengan maksud berniat jahat. Akhirnya aku paham semua yang telah aku alami sejak datang dan kembali lagi ke rumah Mang Unggan. Sekitar setengah jam kemudian, terdengar suara tangisan bayi. Anak Mang Unggan telah lahir, namun tangisan bayi itu diiringi suara tertawa yang nyaring namun menakutkan. Namun ibunya Mang Unggan tak tinggal diam. Beliau berbicara sesuatu dengan lantang di luar, lalu dilanjutkan membaca beberapa ayat Al-Quran. Seketika suara itu lenyap begitu saja. Setelah Mang Unggan masuk ke kamar untuk mengazani putranya, ibunya Mang Unggan memberi pesan kepadaku. Jika suatu saat aku dewasa dan sudah mempunyai istri, lalu istriku akan melahirkan dengan menggunakan jasa Paraji atau dukun beranak, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita harus mencari minimal satu orang atau lebih yang mengawani kita, untuk tujuan saling mengingatkan jika terjadi sesuatu di jalan. Kedua, kita harus membawa api atau bawang putih, tasbih atau Al-Quran lebih baik jika bisa. Biasanya kita membawa obat atau sambil merokok. Yang ketiga, jika kita bertemu Paraji di tengah jalan, hampir bisa dipastikan bahwa itu bukan Paraji yang sebenarnya. Itu adalah kuntilanak yang menyerupai, karena dia tahu bahwa akan ada yang melahirkan karena orang yang akan melahirkan itu mengeluarkan aroma yang wangi untuk kalangan kuntilanak. Jadi jika kita bertemu di jalan, baiknya kita teruskan saja ke rumah Paraji. Urusan nanti Paraji yang kita temui di jalan itu asli atau bukan, itu urusan nanti. Keempat, jangan lepas dari zikir sepanjang jalan. Dan kelima, untuk orang yang menunggu di rumah, juga tak boleh hanya seorang, harus lebih. Jika ada Paraji yang datang ke rumah tanpa orang yang memanggil, bisa jadi itu juga kuntilanak yang menyamar. Begitulah pesan yang aku terima. Benar tidaknya, wallahu alam, tergantung dari kita menyikapinya. Sekian cerita dari saya dan terima kasih.